Pasti panik banget ya kalau lagi masak tiba-tiba muncul api. Tapi sebaiknya dalam posisi tersebut, hal pertama yang dilakukan adalah jangan panik. Lalu apa yang harus dilakukan? Nah, sebagai garda terdepan yang sudah sering berhadapan dengan si jago merah, petugas damkar punya tipsnya nih. Yang pertama jangan langsung dilakukan adalah menyiramnya dengan air. Tapi lebih baik gunakan kain basah untuk menutup sumber apinya. Eits, kainnya jangan dilempar ya. Karena cukup tutup perlahan saja sampai nggak ada celah. Dan ingat, posisi kita harus berada di belakang api. Kenapa ya harus kain basah? Karena pori-pori kain yang basah akan mengecil, sehingga membantu mengurangi kadar oksigen dan menurunkan suhu. Nah, lama-kelamaan api akan cepat padam. Jadi jangan pakai kain yang kering ya. Langkah kedua, putar knob dan lepas regulator supaya aliran gas berhenti. Tapi dengan catatan ya, jangan ragu-ragu dan tetap berhati-hati. Nah, kalau cara yang satu ini harus dilakukan oleh profesional karena cukup berbahaya. Media yang digunakan adalah ember. Tapi ukuran ember yang digunakan harus disesuaikan dengan diameter tabung gas ya. Tidak boleh ada celah yang memungkinkan udara masuk ke dalam. Jadi ketika oksigen melemah, otomatis api juga akan padam. Kalau misal api sudah terlanjur membesar, lebih baik serahkan pada ahlinya. Ya, ujung-ujungnya damkar. Kesigapan dan kecepatan tim damkar dalam merespons laporan menjadi salah satu kunci keberhasilan. Nah, kesigapan dan kecepatan ini juga harus didukung oleh prasarana yang memadai dari mulai yang dasar. Seperti tiang seluncuran ini yang bisa membuat pergerakan petugas damkar lebih satset. Tiang itu biasa disebut fireman pole atau biasa disebut dengan tiang pemadam kebakaran. Tiang ini berfungsi untuk mempercepat anggota pada saat merespon suatu kejadian, baik pemadaman ataupun penyelamatan. Jadi akan lebih mudah dan lebih cepat untuk mencari respon time. Jika dibandingkan turun melalui tangga, meluncur dengan tiang menjadi lebih efisien terhadap waktu jika harus lewat tangga. Apalagi posisi tiang dan barak petugas dekat dengan tempat mobil damkar berada. Perbedaannya cukup signifikan, itu bisa kita cek dan bisa kita kemarin sudah buktikan. Kalau menggunakan tiang pemadam kebakaran itu kurang lebih 3 detik setiap lantai. Nah, kita ada 3 lantai, setiap lantai 3 detik. Kemudian kalau menggunakan tangga, setiap lantainya itu sekitar 9 detik. Jadi perbedaannya cukup jauh. Fakta unik lainnya, sejak tahun 1870-an, Fireman's Pole ini sudah digunakan oleh tim pemadam kebakaran di Chicago, Amerika Serikat. Hingga kini di tiap suku dinas dan juga sektor pemadam kebakaran DKI Jakarta, wajib ada tiang ini untuk mempermudah mereka dalam merespon cepat laporan. Jadi untuk mencapai respon time kita 15 menit itu sangat membantu daripada kita harus menggunakan tangga. Dengan gagah dan berani, petugas pun turun tanpa rasa takut. Ini jelas membuktikan kalau damkar memang sangat bisa diandalkan. Karena semua ujung-ujungnya damkar, maka para petugas pun harus memiliki kekuatan yang ekstra. Nah, untuk menambah kekuatan tersebut, para petugas pun rajin berolahraga. Tapi olahraga yang dilakukan para petugas damkar ini berbeda, yaitu menggulingkan ban menggunakan tangan. Bannya pun bukan ban sembarangan, tapi ban alat berat dump truck. Waduh! Ini olahraga namanya mengangkat ban. Jadi kita terbalikan itu untuk kekuatan kaki dan area atas atau tangan lah ya. Saking beratnya, satu ban ini memiliki bobot kurang lebih 40 kg atau setara dengan satu sofa besar. Dengan beban seberat ini, tangan-tangan pemadam menjadi terlatih sehingga bisa diandalkan saat melakukan pemadaman atau penyelamatan. Kita ini penting sekali untuk melatih fisik kita karena kita adalah pemadam kebakaran dan penyelamatan yang
Garis bawah itu adalah penyelamatannya. Jangan sampai kita di TKP diselamatkan oleh orang lain, karena kita penyelamat. Ya, makanya kita terus latihan fisik, dan fisik. Bravo Damkar, Jaya!